Kita sering melihat pemandangan ini setiap pagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rajin bangun subuh, mengenakan sepatu lari, dan berjalan keliling kompleks atau taman kota. Ada kepuasan tersendiri saat keringat mulai menetes, dan kita merasa telah menunaikan kewajiban menjaga kesehatan tubuh. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Jalan kaki adalah aktivitas kardiovaskular yang luar biasa untuk jantung, paru-paru, dan sirkulasi darah. Namun, dalam dunia medis modern, ada sebuah fakta yang sering terlewatkan. Sebuah ilusi keamanan yang membuat banyak lansia terkejut ketika tiba-tiba mereka kehilangan keseimbangan atau merasa lemah, padahal mereka rajin jalan kaki setiap hari. Pertanyaannya adalah, apakah jalan kaki saja sudah cukup untuk menjamin kemandirian fisik Anda di hari tua? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Secara fisiologis, jalan kaki adalah aktivitas tipe daya tahan atau endurance. Ini sangat baik untuk menjaga metabolisme dasar. Namun, tubuh manusia bekerja dengan prinsip adaptasi yang spesifik. Jika Anda hanya melatih tubuh untuk berjalan mendatar tanpa beban, tubuh hanya akan mempertahankan otot-otot yang diperlukan untuk aktivitas ringan tersebut. Edukasi kesehatan menekankan bahwa berjalan kaki tidak memberikan rangsangan yang cukup kuat untuk mempertahankan massa otot rangka secara keseluruhan, terutama otot-otot power atau kekuatan ledak yang justru paling cepat hilang seiring bertambahnya usia. Kita sedang membicarakan celah besar dalam rutinitas kebugaran lansia yang seringkali diabaikan, hingga tanda-tanda kelemahan fisik mulai muncul secara nyata. Istilah medis yang wajib Anda pahami hari ini adalah sarkopenia, berasal dari bahasa Yunani yang berarti kemiskinan daging. Ini adalah proses biologis alami di mana massa dan fungsi otot menyusut secara progresif. Penelitian menunjukkan bahwa setelah usia 30 tahun, manusia mulai kehilangan massa otot sebanyak 3% hingga 5% per dekade. Angka ini melonjak tajam setelah usia 60 tahun. Sarkopenia bukan sekedar membuat lengan atau kaki terlihat lebih kecil, tetapi merupakan kondisi medis serius yang menjadi akar penyebab utama dari kelemahan fisik, resiko jatuh, dan hilangnya kemandirian di masa tua. Masalah utamanya adalah sarkopenia seringkali tidak terdeteksi hanya dengan melihat berat badan di timbangan. Untuk memahami mengapa jalan kaki saja tidak cukup, kita perlu melihat ke tingkat mikroskopis. Tubuh kita memiliki dua jenis serat otot utama, tipe 1 atau serat lambat yang digunakan untuk aktivitas tahan lama seperti berjalan, dan tipe 2 atau serat cepat yang bertugas untuk gerakan kuat dan mendadak, seperti mengangkat beban atau menahan tubuh sakat terpeleset. Sayangnya, proses penuaan secara spesifik menyerang serat tipe 2 ini terlebih dahulu. Ketika Anda hanya berjalan kaki, Anda hanya melatih serat tipe 1. Sementara serat tipe 2 yang krusial untuk kekuatan dan keseimbangan justru terus mengalami atrofi atau penyusutan karena tidak pernah digunakan. Inilah alasan mengapa seseorang bisa kuat berjalan 5 km, tapi kesulitan bangkit dari kursi sofa yang empuk. Dampak dari hilangnya serat otot tipe 2 ini sangat fatal bagi sistem keseimbangan tubuh. Keseimbangan bukan hanya soal telinga bagian dalam, tetapi juga tentang seberapa cepat otak dapat memerintahkan otot kaki untuk berkontraksi menahan posisi tubuh. Ini disebut waktu reaksi neuromuskular. Tanpa otot kaki yang kuat dan responsif, momen sepersekian detik saat Anda tersandung karpet atau melangkah di lantai licin bisa berakhir dengan jatuh fatal. Data medis menunjukkan bahwa jatuh adalah penyebab utama cedera serius pada populasi lanjut usia. Dan akar masalahnya seringkali bukan pada kecerobohan, melainkan pada ketidaksiapan otak untuk merespons gravitasi secara tiba-tiba. Bagaimana kita tahu jika sarkopenia mulai menggerogoti tubuh? Tanda-tandanya seringkali halus dan kita anggap sebagai faktor umur biasa. Perhatikan aktivitas harian Anda. Apakah Anda mulai perlu berpegangan pada sandaran tangan saat hendak duduk atau berdiri? Apakah membawa belanjaan seberat 5 kg terasa menyiksa? Atau apakah menaiki anak tangga membutuhkan usaha napas yang lebih berat dari biasanya? Jika jawabannya iya, ini adalah alarm merah dari tubuh Anda. Ini bukan sekedar penuaan, ini adalah sinyal bahwa cadangan otot fungsional Anda sudah menipis ke tingkat yang mengkhawatirkan. Dan kabar baiknya, kondisi ini bisa diperbaiki, bukan dengan berjalan lebih jauh, tapi dengan mengubah jenis gerakan Anda. Solusinya tidak harus pergi ke gym mahal atau mengangkat besi berat yang menakutkan.
Dunia medis dan rehabilitasi merekomendasikan satu gerakan fungsional utama yang menjadi tolak ukur emas kekuatan lansia, gerakan sit to stand atau duduk berdiri. Gerakan ini terlihat sederhana, namun secara biomekanika, ini adalah gerakan kompleks yang melibatkan hampir seluruh kelompok otot besar di tubuh bagian bawah. Ini adalah latihan beban tubuh murni yang melawan gravitasi, sesuatu yang tidak Anda dapatkan secara maksimal saat hanya berjalan datar. Gerakan ini mensimulasikan aktivitas paling esensial dalam hidup manusia, kemampuan untuk bangkit dan bergerak. Mari kita bedah apa yang terjadi saat Anda melakukan gerakan duduk berdiri dengan benar. Saat Anda mendorong tubuh ke atas, otot quadriceps atau paha depan bekerja keras untuk meluruskan lutut. Bersamaan dengan itu, otot gluteus atau bokong yang merupakan otot terbesar di tubuh bekerja ekstensi pinggul untuk menegakkan badan. Dan jangan lupakan otot inti atau core yang harus aktif untuk menjaga tulang belakang tetap stabil. Ini adalah orkestra kontraksi otot yang sempurna. Berbeda dengan jalan kaki yang minim beban vertikal, gerakan ini memaksa tulang dan otot untuk menahan berat badan tubuh secara penuh melawan gravitasi, yang juga memberikan bonus stimulasi untuk kepadatan tulang. Anda bisa melakukan tes sederhana ini sekarang juga di rumah. Cari kursi yang kokoh dan tidak berodah, idealnya dengan ketinggian dudukan sekitar 43 cm. Duduklah di tengah kursi, bukan bersandar malas. Letakkan kedua kaki rata di lantai selebar bahu. Silangkan kedua tangan di depan dada untuk memastikan Anda tidak curang dengan mendorong menggunakan tangan. Ini adalah posisi awal yang benar. Tujuannya adalah untuk mengukur kekuatan murni kaki dan pinggul Anda. Jika Anda tidak bisa berdiri dari posisi ini tanpa bantuan tangan atau momentum ayunan badan, itu adalah indikator klinis yang kuat bahwa Anda memiliki defisit kekuatan otot yang serius. Dalam dunia medis, ada standar yang disebut 30 second chair stand test. Cobalah pasang pengatur waktu selama 30 detik. Hitung berapa kali Anda bisa berdiri tegak penuh dan duduk kembali dengan sempurna dalam waktu tersebut. Untuk pria usia 60 hingga 64 tahun, target normalnya adalah minimal 14 kali. Untuk wanita di usia yang sama, minimal 12 kali. Angka ini menurun sedikit seiring bertambahnya usia. Jika skor Anda jauh di bawah angka rata-rata ini, resiko Anda untuk mengalami jatuh, gangguan mobilitas, atau ketergantungan pada orang lain di kemudian hari meningkat 2 kali lipat. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai data objektif kondisi tubuh Anda. Namun ingat, kualitas gerakan jauh lebih penting daripada kuantitas. Banyak orang melakukan kesalahan fatal dengan membiarkan lutut mereka masuk ke dalam atau buckling saat berupaya berdiri, yang justru merusak sendi. Atau mereka menjatuhkan badan begitu saja ke kursi saat fase turun. Gerakan yang benar harus terkontrol. Bayangkan Anda sedang menyentuh tombol rahasia di kursi dengan bokong Anda secara perlahan. Fase turun atau eksentrik ini justru adalah saat di mana penguatan otot maksimal terjadi. Jangan gunakan momentum ayunan badan, gunakan otot, bukan gaya fisika ayunan. Fokuslah pada tekanan di tumit kaki, bukan di ujung jari kaki. Kabar baiknya, latihan ini tidak memerlukan waktu khusus seperti pergi ke gym. Anda bisa menerapkan konsep exercise snacking atau camilan olahraga. Lakukan 5-10 kali gerakan duduk berdiri setiap kali ada jeda iklan di televisi. Atau jadikan kebiasaan, setiap kali Anda hendak duduk untuk makan siang atau makan malam, lakukan 5 repetisi dulu sebelum benar-benar duduk. Dengan cara ini, tanpa sadar Anda bisa mengakumulasi 30 hingga 50 repetisi penguatan otot setiap harinya. Konsistensi ritme harian seperti inilah yang akan membangun kembali serat otot tipe 2 yang sempat tertidur. Tentu saja, stimulus gerakan hanyalah separuh dari persamaan. Otot tidak bisa dibangun dari udara kosong. Anda memerlukan batu bata untuk membangun dinding tersebut. Dan dalam tubuh manusia, batu bata itu adalah protein. Lansia seringkali mengalami resistensi anabolik. Artinya, tubuh mereka kurang efisien dalam memproses protein dibandingkan saat muda. Oleh karena itu, pastikan setiap piring makan Anda mengandung sumber protein berkualitas seperti telur, ikan, ayam, tempe, atau tahu. Kombinasi antara latihan beban tubuh seperti sit to stand dan asupan protein yang cukup adalah resep medis paling ampuh untuk membalikan keadaan sarkopenia. Ini bukan berarti Anda harus berhenti jalan pagi. Justru sebaliknya, gabungkan keduanya. Jalan kaki membangun daya tahan jantung dan paru-paru Anda. Sementara latihan duduk berdiri membangun sasis atau kerangka otot yang menopang tubuh Anda. Bayangkan tubuh Anda seperti mobil.
Jalan kaki adalah bensinnya, dan otot kaki adalah ban serta suspensinya. Anda butuh keduanya agar mobil bisa melaju dengan aman dan nyaman. Dengan menambahkan latihan penguatan sederhana ini, Anda mengubah rutinitas jalan kaki biasa menjadi sebuah program anti penuaan yang komprehensif. Pada akhirnya, tujuan kita menjaga kesehatan bukanlah sekedar untuk hidup lebih lama, tetapi untuk hidup dengan kualitas yang tinggi. Kita ingin bisa bermain dengan cucu tanpa rasa sakit, bisa pergi ke kamar mandi sendiri tanpa bantuan, dan menikmati masa tua dengan martabat dan kemandirian. Jangan biarkan otot Anda keropos dalam diam hanya karena Anda merasa cukup dengan berjalan kaki. Mulailah lakukan tes duduk berdiri hari ini, latih otot Anda, dan investasikan kekuatan pada kaki Anda. Karena kaki yang kuat adalah pilar utama dari masa tua yang bahagia dan merdeka.